Tentang vektor apa itu vektor, saya kira sudah cukup disampaikan kemarin. Kita akan lanjutkan bagian-bagian yang penting-pentingnya saja. Oke, pertama bahwa suatu vektor itu bisa dijumlahkan. Vektor bisa dijumlahkan. Vektor itu apa sih? Ya, suatu besaran yang memiliki besar dan arahnya. Misalnya perpindahan benda. Perpindahan benda itu bisa dianggap sebagai vektor. Misalnya sebuah benda berpindah dari posisi 0 ke posisi 10 ke arah timur, kemudian setelah itu bergerak ke utara, kemudian kita diminta misalkan menghitung berapa sebetulnya perpindahan totalnya. Ya kan? Perpindahan total bisa dihitung dengan menggunakan kaidah vektor, menjumlahkan secara grafis bisa, yaitu vektor A ditambah vektor B, atau di sini vektor D1 dengan D2, disebut 1, dan ini adalah resultan perpindahan. Nah, panjang daripada vektor perpindahan ini bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras, ya kan? Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, yang ini nih, dengan menggunakan persamaan seperti itu. Jadi kalau umpamanya benda itu berpindah 10 km ke barat, ke timur, kemudian 5 km ke utara, maka jaraknya dari titik awal ke titik akhir bisa dihitung dengan menggunakan akar D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat. Kalau kita hitung, kita dapatkan 11,2 km. Ya, ini yang apa namanya, yang dasar gitu ya, yang dasar. Jadi pada dasarnya sebuah vektor itu bisa kita jumlahkan seperti ini. Jadi vektor A dengan vektor B bisa kita jumlahkan menjadi vektor R atau vektor resultan A plus B. Ya, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa vektor itu bisa juga dikurangkan. Pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor. Cuman vektor yang kita jumlahkan adalah bertanda minus. Jadi V2 dikurangi V1 sama dengan V2 ditambah minus V1. Jadi pengurangan vektor bisa dianggap sebagai penjumlahan. Dijumlah dengan vektor yang negatif itu. Dengan demikian, maka kita bisa katakan bahwa suatu vektor dijumlahkan itu bisa ditukarkan. Jadi dalam banyak hal, misalkan D1 ditambah D2, boleh saja D2 ditambah D1 juga sama, bisa ditukar. Itu sifat vektor yang kedua. Ya, jadi ketika kita memiliki sejumlah vektor, maka kita bisa cari resultan daripada vektor itu, tinggal kita tambah-tambahkan aja di ujungnya. Misalkan vektor 1 ditambah vektor 2 ditambah vektor 3, kita dapatkan vektor 1. Untuk menghitung vektor resultan bisa juga menggunakan metode trapesium. Ya, jadi sebuah vektor dijumlahkan dengan vektor lain, bisa kita cari resultannya dengan menggunakan metode trapesium, yaitu diagonalnya. Berdasarkan diagonal. Cuman hati-hati, diagonal kan ada dua ya. Bisa diagonal yang seperti ini, bisa juga diagonal yang pendeknya yang di sebelah bawah. Nah ini yang di bawah ini salah cara begitu. Yang betul itu vektor 1, vektor 2, dan resultannya ke sana, ke kanan. Itu beberapa poin-poin terkait dengan perhitungan vektor secara grafis. Nah, ini ada satu contoh yang menarik sih sebetulnya, yang bisa kita jadikan sebagai untuk pelatihan juga sebetulnya. Seperti ini.
Misalnya ada sebuah kendaraan gitu ya melakukan perjalanan. Pertama, mobil itu berpindah 20 km ke arah utara. 20 km ke arah utara. Nah, perpindahan 20 km ke utara ini bisa digambarkan sebagai vektor A. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini adalah perpindahan daripada vektor A. Yang ini ya. Kemudian dikatakan bahwa kemudian berpindah 35 km ke arah utara 60 derajat. Nah, jadi 60 derajat arah utara. Sebetulnya bukan arah utara ya, west of north itu apa ya sebutannya itu? Barat laut, ya kan? Ke arah barat laut. Jadi menyimpang ke kiri. Kalau kita lihat 60 km-nya ini, 60 derajatnya ini ke kiri. Jadi ke arah barat laut 60 derajat, bukan 60 km, 35 km. Sana, kemudian diminta untuk menggambarkan vektor resultannya. Ya udah, kamu tarik garis dari titik nol ini menuju ke titik ujungnya. Ya, seperti itu ininya, cara menggambarkan suatu vektor resultan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Singkat aja tentang vektor. Itu kalau kita mengikuti jalan ceritanya, ya seperti itu. Tapi bisa juga sebetulnya tidak usah mengikuti jalan cerita. Maksudnya urutannya nggak usah ngikutin ini dulu, habis itu nggak juga. Misalnya kita balik nih 35 km 60 derajat dulu misalkan. Jadi kita gambarkan vektor ini dulu, ya kan? Ya boleh juga. Kemudian dia mengalami perjalanan ke utara, ya kan? Bisa juga gitu. Ini adalah ke utara. Kemudian ada apa namanya? Oh sorry, ini 60 derajatnya ke sana misalnya. Kemudian melakukan perjalanan ke utara. Jadi kalau tadi ke utara dulu, kemudian ke barat ya, ke barat laut. Sekarang barat laut dulu, itu. Kemudian kita gambarkan vektor ke utaranya. Ya, ini juga bisa. Dan hasilnya sama. Ini vektor resultannya, ini vektor resultannya. Panjangnya sama, arahnya sama. Jadi sebetulnya untuk menghitung resultan resultan vektor itu bisa dilakukan dari mana saja. Tidak harus berurutan karena ada suatu hukum komutatif, ya kan? Komutatif itu misalkan vektor A ditambah vektor B itu sama hasilnya dengan vektor B ditambah vektor A gitu. Jadi urutan itu tidak masalah. Hasilnya sama, sama-sama R yaitu vektor resultan. Paham ya? Terkait dengan masalah. Oke, mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan aja. Nggak mesti. Ya, kita lanjutkan setelah kita membahas mengenai apa dunia vektor tadi. Mungkin masih ada pembahasan vektor lanjutan. Sudah nggak ada. Hmm. Ya, kita teruskan masih tentang vektor ya. Nah, untuk bisa ngerti mengenai vektor dengan baik, maka mahasiswa harus menguasai trigonometri. Tuh.
salah satu kunci utamanya. Harus paham mengenai trigonometri. Apa sih trigonometri? Ya kaitannya dengan sudut, ya kan? Terkait dengan sudut. Nah, kita tahu bahwa sebuah vektor, misalkan vektor A, itu bisa digambarkan sebagai penjumlahan daripada vektor-vektor komponennya. Jadi ada istilah komponen vektor. Komponen vektor itu adalah suatu proyeksi dari suatu vektor sepanjang sumbu-sumbunya. Misalnya di sini kita lihat ada apa namanya vektor A misalnya yang di tengah ini. Ini adalah vektor A. Nah, kemudian vektor A ini bisa diuraikan menjadi vektor-vektor pembentuknya atau komponen-komponennya. Ya, kita proyeksikan saja, ini diproyeksikan terhadap sumbu X, kita dapatkan vektor AX yang ini, kemudian terhadap sumbu Y, kita dapatkan vektor AY. Nah, jadi sebuah vektor itu sebetulnya bisa dinyatakan sebagai jumlahan dari vektor-vektor komponennya. Komponen pada vektor X dan ditambah dengan komponen vektor pada sumbu Y-nya. Nah, masalahnya nanti adalah tentang besarnya vektor-vektor komponennya. Nah, karena besar vektor komponen itu tergantung pada sudutnya, yaitu sudut daripada vektor itu sendiri. Itu aja paling ini yang menjadi krusial. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini yang ya saya yakin mahasiswa sudah biasa menggunakan trigonometri. Ini sekedar mengingatkan saja, ada sinus, ya, ada kosinus sudut, ada tangen sudut. Kalau sinus dari suatu sudut itu adalah perbandingan antara panjang sisi tegaknya, ya kan, panjang sisi vertikalnya yang ini dibagi dengan sisi miringnya. Jadi besarnya sudut ini ya, bisa dihitung dari nilai sinusnya. Sinus dari sudut sama dengan boleh dihitung dari sisi miringnya. Sisi miring itu adalah A, situ dibagi dengan sisi vertikalnya dibagi dengan sisi miringnya. Sedangkan kalau kosinus itu adalah perbandingan adalah sisi horizontal. Dalam contoh ini adalah, nah ini nih crowded yang vertikal A, ini adalah ngaco ya kan, harusnya pakai ABC aja sih, ngapain pakai OA gitu, bikin pusing. Ya pokoknya begitu, antara sisi yang horizontal dibagi dengan sisi miringnya, itu nilai kosinusnya. Sedangkan perbandingan antara sisi vertikal dengan horizontal itu kita sebut sebagai tangen dari sudut itu. Iya. Kemudian yang kedua yang harus diketahui oleh mahasiswa diperhatikan itu masalah kuadran. Jadi sudut itu kita tahu bahwa ada kuadran-kuadrannya. Ini adalah kuadran pertama. Jadi kalau ini sumbu X, sumbu Y, ya kan? Maka kita bagi menjadi 4 petak. Petak pertama di sebelah kanan atas ini adalah kuadran pertama. Ini kuadran keduanya. Ini kuadran ketiga. Dan ini adalah kuadran yang keempat. Jadi ada 4 kuadran di situ. Nah, ngitung sudut itu selalu dari sumbu X. Misalnya kita lihat yang sebelah kiri, dalam gambar sebelah kiri. Dihitungnya dari sumbu X. Jadi misalkan theta, ya dari sini hitungnya. Ini adalah besar sudutnya. Nah, untuk wilayah di kuadran 4, itu sin, cos, dan tangen dari suatu sudut itu semuanya positif. Semuanya positif. Plus, plus, plus. Entah untuk sinus, untuk kosinus, untuk tangen, itu semuanya positif. Tetapi untuk suatu titik, ya kan, yang berada pada kuadran kedua, kan sudutnya itu kan lebih dari 90 derajat untuk di wilayah kuadran 2, ya. Sehingga ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu hanya sinus di sini. Sedangkan yang lainnya adalah negatif. Ini aja yang positif, sinusnya. Nah, untuk di kuadran ketiga, misalnya suatu titik di sini ya,
Ya, sudutnya itu kan 180 derajat plus gitu, lebih. Jadi yang positif itu hanya tangan saja. Jadi ini tangan. Tangan yang lainnya adalah negatif. Untuk di kuadran keempat, ya kan, yang positif itu hanya cos saja, begitu. Jadi hanya cos saja yang positifnya, cos itu positif. Sehingga kita bisa mengingat untuk keempat petak itu, kalau petak pertama atau kuadran pertama itu semuanya adalah positif, sedangkan untuk yang berikutnya ini sin, ini tan, ini cos, itu yang positif. Sin, tan, cos. Oke. Sin, tan, cos. Itu yang positif. Yang lainnya berarti negatif untuk kuadran 2, 3, dan 4. Contohnya berapa? Misalnya saya mau menghitung nilai sudut dari, kalau daerah sini kan di atas 270 ya, 270 derajat. Jadi misalkan 200 dapatnya 280 derajat misalnya. Nah, positif apa negatif nih? Ya, pasti negatif, ya kan? Karena ini wilayahnya kosinus. 280 minus, ya kan? Minus berapa? Minus dengan sinus 20, 360 itu berapa sih? 360 itu berarti harus saya ada 80 derajat. Ya. 80 derajat. 280 tambah 80, 360. Itu betul. Jadi sinus 280 derajat itu setara dengan sinus 80 derajat. Sama, setara. Sama dengan sinus 80 derajat, tapi minus. Kan gitu. Jadi sama aja dengan sudut yang di bawahnya, 180 dikurangi, tapi minus. Karena ada di kuadran keempat. Ini adalah dasar-dasar trigonometri yang tadi saya sampaikan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Minimal tahulah mana wilayah plus, mana wilayah minus, gitu ya. Karena bagaimanapun nanti akan menghitung-hitung terkait dengan sudut. Ya, kita lanjutkan trigonometry function di sini. Untuk vektor komponen, tadi sudah disampaikan bahwa setiap vektor bisa diuraikan menjadi vektor komponennya, yaitu Vx dan Vy di sini. Ya. Berapa panjang daripada Vy? Panjang dari Vy tentu saja tergantung pada sudutnya. Ya. Nah, sisi miringnya itu adalah V, V itu sisi miring, dikalikan dengan sinusnya untuk sisi tegaknya, sinus daripada theta. Nah, V ini adalah panjang daripada vektor miringnya. Untuk Vx-nya ini sama dengan V cosinus theta yang datar. Di sisi bawahnya adalah V cosinus theta. Nah, tetap berlaku Pitagoras, jadi V kuadrat sama dengan kuadrat sisi-sisi miringnya, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx itu berapa? Yaitu V cosinus theta kuadratkan. V itu berapa? Vy itu adalah V sinus theta ini kuadratkan. Nanti sama, ini setara ya. Kesetaraan. Itu berlaku persamaan Pitagoras seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi adalah mengenai hukum-hukum sinus dan kosinus. Ini penting ya. Jadi kalau kita punya suatu segitiga, sisi panjang sisinya adalah A, B, dan C. Dan sudutnya adalah alfa, beta, dan gamma. Maka berlaku hukum kosinus. Hukum kosinus itu adalah C kuadrat sama dengan nih, kuadrat dari masing-masing komponen, ya, masing-masing panjang komponennya. Ini untuk hukum segitiga ya. Dikurangi dengan 2AB kosinus gamma. Karena C itu berhadapan dengan gamma sudutnya. Maka ketika mencari nilai C itu sama dengan min 2AB kosinusnya kosinus gamma. Nah, itu yang perlu diketahui, perlu diingat. Itu hukum
kosinus. Sedangkan hukum sinus itu adalah sin alfa dibagi dengan panjang sisi di depannya, jadi per A, kan? Karena sisinya kan di sana. Tuh, ya kan? Ini akan sama dengan sinus beta dibagi dengan B, yaitu beta sudutnya panjang di depannya. Ini sama dengan sinus gamma dibagi dengan C. Ini adalah gamma, C itu yang di depan. Ini adalah hukum sinus, sedangkan ini adalah hukum kosinusnya. Jadi ada dua hukum di sini yang penting buat mahasiswa harus tahu. Ingat dari persamaan matematik. Oke, begitu. Semua slide ada, ya. Jadi ini sebenarnya bahannya ada. Tinggal dipelajari saja. Ya, jadi ada hukum sinus, ada hukum kosinus, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan materi. Setelah vektor, kita akan meninjau mengenai gerak proyektil atau gerak parabola, biasanya disebut begitu. Apa sih gerak proyektil? Nah, ini gerak proyektil nanti akan banyak menggunakan vektor, sehingga dibahas dulu vektornya, kemudian kita melihat atau meninjau gerak proyektil. Proyektil itu adalah suatu objek yang bergerak dalam dua dimensi, di bawah pengaruh gravitasi bumi, ya, dan lintasannya itu adalah sebuah upside down parabola. Jadi sebuah lintasan parabola yang naik turun gitu ya. Jadi naik kemudian ada menurunnya, ada menaik dan menurunnya. Itu kita sebut sebagai gerak proyektil, ya, atau gerak parabola. Oke. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari gerak proyektil ini? Nah, tujuannya adalah untuk menggambarkan gerak proyektil setelah dia bergerak. Apa saja poin-poin pentingnya di dalam mempelajari gerak gerak parabola ini? Ya, sebetulnya sih kita masih berkutat dengan saja ya kaitan dengan persamaan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi ketika sebuah benda dilemparkan ke atas, gitu kan, maka dia akan mengalami perlambatan tentu saja, ya. Mengalami perlambatan. Nah, berapa yang ditempuhnya tentu saja tergantung pada waktunya. Mungkin bisa kita lihat dalam contoh di yang ini ya. Kita lihat contoh di sini sajalah, ya, cepat. Ya, misalnya ya, kita perhatikan bersama-sama di sini. Kita misalkan sebuah benda berada di sini, di ujung meja nih, sini. Kemudian perhatikan ketika benda ini kita tendang gitu ya, kita tendang ke kanan, ya, tak gitu, maka benda ini akan mengalami sebuah gerak parabola. Ya. Geraknya lengkung seperti ini, kita perhatikan ini bolanya dari detik ke detik, posisinya di sini, dan seterusnya, bergerak ke bawah. Nah, kita lihat kecepatan ketika kita tendang, ya, misalnya sebesar berapa kita lakukan, anggaplah sebagai V0x gitu ya, Vx0 atau kecepatan pada arah sumbu x yang ke 0, maka kalau kita perhatikan panjang vektornya di setiap titik ini sama. Artinya Vx di sini, Vx di sini dan seterusnya itu sama. Jadi sebetulnya benda ini bisa dikatakan dalam arah sumbu x ke arah sumbu x. Oh, miring, sorry. Susah nih bikin gambar lurus.
Dalam arah sumbu X daripada gerak parabola ini, sebetulnya dia mempunyai kecepatan yang konstan. Jadi kalau umpamanya di sini ada sebuah mobil-mobilan gitu ya, bergerak ke kanan, maka mobil-mobil ini pasti akan ketimpa oleh bola yang kita tendang ke kanan ini. Jadi misalnya bolanya saya tendang dengan kecepatan 5 meter per detik. Maka itu sama aja dengan mobil yang saya tendang berbarengan dengan kecepatan ke kanan Vx 5 meter per detik. Jadi nanti bolanya akan nemplok di sini, dikena di mobil, plok gitu. Ya kan? Karena dia akan bergerak bareng, cuman bedanya yang satu melengkung, yang satu lurus. Karena benda yang bergerak parabola itu sebetulnya kecepatan pada arah sumbu X-nya itu tetap. Misalnya dalam contoh ini adalah 5 meter per detik ketika kita tendang ke kanan. Begitu ya. Tetapi ya, jadi kalau arah ke kanan itu V-nya tetap, tetapi pada arah Y-nya, ya, kecepatannya VY-nya, ini GLBB. GLBB mirip seperti gerak jatuh bebas. Kita lihat panjang vektornya. Kan semakin ke bawah semakin panjang. Ya kan? Makin panjang. Artinya kecepatannya berubah, tidak tetap. Jadi VY ini berubah. Berapa perubahannya? Sesuai dengan rumus GLBB. VY itu sama dengan berapa? Minus A atau GT. Karena geraknya ini adalah gerak dipercepat gitu ya. Atau gerak mengalami percepatan. Jadi V-nya itu sama dengan min GT. Minus karena arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Ini V-nya ke bawah. Sedangkan Vx tetap. Berapa Vx tetap itu besarnya? Ya, V itu ya tergantung kita menendangnya berapa. Ya, kan? Gerak awalnya itu tetap. Tapi kalau yang vertikal itu di sini sudah dituliskan juga sih bahwa Vx atau kecepatan pada arah sumbu X selalu tetap besarnya adalah Vx0, itu kecepatan arah horizontal pada awalnya. Sedangkan Vy itu adalah kecepatan jatuhnya itu akan mengalami percepatan GLBB, besarnya adalah GT. GT. Kok nggak ada minnya, Pak? Ya, ini kan besarnya. Ya, sedangkan kalau ada minnya, itu menyangkut mengenai posisi karena kita mengambil apa namanya sumbu koordinat X-nya di sini dan Y-nya ada di sini. Sehingga saya menggunakan tanda minus di sini. Tapi kalau besarnya saja, ya minus tidak ditulis. Nah, X-nya atau jarak yang ditempuhnya itu ya namanya, ini kan kalau yang ke kanan kan GLB. Sedangkan yang horizontal ini kan GLBB. Jadi ada perbedaan antara gerak horizontal dengan gerak vertikal. Karena horizontalnya GLB ya tentu saja X itu sama dengan V dikalikan T saja. Jadi jarak yang ditempuhnya sama dengan V0X dikalikan dengan T. Atau Vx0 dikalikan dengan T. Nah, sedangkan untuk sum arah Y-nya ya tentu saja GLBB. Ya kan? Karena V0Y ini 0, ini bisa tidak dituliskan. Kalau memang kecepatan awalnya setengah GT kuadrat itu adalah besarnya kalau kita bicara besar. Cuman ya nanti disesuaikan tanda plus dan minnya. Itu beberapa poin yang perlu didiskusikan. Nah, coba kita lihat ini eksperimen. Hasil eksperimen ada 2 bola, yang satu dijatuhkan, dilepas begitu, yang warna merah ini, sedangkan yang kuning ini ditendang, dipentalkan, cetek, gitu. Jadi horizontal ke sana, yang satu dilepas, cek, bareng. Nah, kalau kita lihat
yang dilempar ke kanan dengan yang dijatuhkan itu sampai ke tanahnya itu sama. Ya. Sama-sama nyampe sini semua. Sampai di sini, sampai di sini. Gitu. Sama. Ya. Jadi sebetulnya kedua bola ini baik kecepatan maupun jarak tempuhnya secara horizontal dalam arah sumbu Y itu sama sebetulnya. X, ini Y. Oke. Cuman bedanya dia tidak jatuh pada titik yang sama, ya, tapi ada jarak, ada perbedaan. Kenapa? Karena ada faktor kecepatan ke kanan untuk yang bola kuning. Jadi ada Vx0-nya kan tidak 0 nih, atau lebih dari 0 gitu. Sehingga akan geser benda itu ke kanan. Berapa tergesernya? Tergesernya ya tentu saja sama dengan Vx0 dikalikan dengan T, yaitu waktunya. Nah, waktunya nggak tahu, Pak. Nah, waktunya bisa dihitung dari hitungan sebelah kirinya. Ya. Berapa ininya, Y-nya. Jadi untuk menghitung T-nya bisa diambil dari rumus KLBB. Bisa dari Y sama dengan ya enggak, minus setengah GT kuadrat, kan T-nya bisa dihitung, asal Y-nya bisa diketahui berapa sebetulnya jarak antara titik awal sampai titik akhir jatuh di tanahnya. Ini kan Y-nya. Begitu ini asumsinya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Ya. Sekarang bagaimana misalnya kita lempar sebuah bola dengan cara dipukul ke atas, tetapi ada sudut, ada sudutnya. Ya tentu saja gerak benda ini tidak lagi ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri, tetapi miring. Ini adalah sebuah contoh gerak proyektil seperti bola yang dilempar dengan pada olahraga baseball. Ya, bagaimana model gerakannya? Ya seperti ini, ya kan? Tentu saja geraknya adalah gerak parabola. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang harus kita perhatikan pertama adalah vektor yang arahnya ke arah horizontal, ke arah sumbu X. Vektor ini, vektor ini. Perhatikan ya. Panjangnya itu sama semua, ya kan? Jadi vektor yang arah ke kanan itu panjangnya sama. Kenapa? Ya karena Vx ini, ya, Vx ini sama dengan Vx0 itu tetap gitu. Dia tidak mengalami perubahan. Coba saya tanya, kenapa benda yang bergerak parabola ini ya komponen kecepatan ke kanannya tetap tidak mengalami perubahan? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Coba, bukan bisa ya. Coba menjawab. Jadi pertanyaannya itu mengapa, ya kan? Kecepatan bola pada arah horizontal tidak berubah. Ya, tidak berubah. Bagaimana jawabannya? Nah, coba siapa yang mau coba jawab, sebutkan nama dulu. Siapa, ya, supaya saya bisa tahu
namanya. Nah, silakan, kenapa kecepatan bola pada arah horizontal tetap tidak berubah dalam arah horizontal? Karena kecepatannya tetap, maka tentu saja bola ini mengalami gerak GLB. Kalau GLB, maka berlaku apa? Persamaan-persamaan GLB. GLB itu jarak tempuhnya sama dengan kecepatan awalnya Vx dikalikan dengan nggak ada percepatan karena kecepatannya tetap sehingga percepatannya nol. Kenapa tetap arahkan? Nah, sedangkan pada arah vertikal, ketika bola ini ditendang miring ke sana, kecepatan bolanya ya tidak tetap, ya kan? Tetapi dia akan mengalami perlambatan pada arah sumbu Y ini, ya kan? Makin lama, makin pelan, makin pelan, makin pelan. Maka pada titik tertingginya, ya kan? Pada titik tertingginya, yaitu pada Y max itu, ya, pada titik Y max di sini, tentu saja kecepatannya untuk komponen Y-nya, Y bukan Y0, gimana sih? Pada komponen arah Y-nya, sini PY-nya, ini 0 di sini. Kan? Karena dia berhenti bola itu sebetulnya pada arah komponen sumbu Y. Jadi awalnya kenceng, kemudian lama-lama akan berubah menjadi berhenti. Sedangkan arah VY0-nya ini ya tentu saja tidak 0. Jadi melambat ya, akan mengalami gerak perlambatan pada arah sumbu Y, tetapi pada arah horizontal geraknya itu tidak mengalami perlambatan. Nah, pertanyaannya kenapa pada arah sumbu Y, pada arah horizontal komponen kecepatan tidak mengalami perlambatan? Karena ada tempat kalau ini ada aktivitas. salah Pak jawabannya. Karena nggak ada percepatan kalau dia ada ini kan ada gravitasinya. Jadi tidak ada jawabannya gimana nih? Karena percepatannya nol Pak. Kalau menurut saya. Karena kecepatan pada arah X itu sama dengan kenapa pada arah X itu nol? Karena menurut saya itu kecepatan itu kan didapati dari hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasinya itu hanya mempengaruhi gaya normalnya saja Pak. Gaya normal itu mempengaruhi sudut Y. Jadi kecepatan pada arah X sama dengan nol karena tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. tidak ada pengaruh gravitasi. Ya, karena pengaruh gravitasi itu adalah pada arah vertikal. Gravitasi itu berpengaruh terhadap arah vertikal. Kan kalau benda itu dia bergerak ke atas, akan ditarik ke bawah. Ya kan, ketika benda bergerak ke bawah, dia ditarik ke bawah. Atas itu ditarik ke bawah. Jadi yang berpengaruh adalah gerak benda pada arah vertikal. Ke atas dihambat, ke bawah ditarik. Itu sebetulnya. Sedangkan pada arah horizontal tidak ada pengaruh, tidak ada gaya kerja pada arah horizontal. Sehingga benda yang bergerak ke kanan ke kiri tidak mengalami perlambatan, tidak mengalami efek karena arah geraknya tidak segaris dengan kecepatan gravitasi. Tidak ada pengaruh gravitasi pada arah X sama tidak ada pengaruh gravitasi pada arah gerak horizontal. Ya begitu ya. Sehingga kecepatannya tetap dan berlaku gitu. Oke, poin yang utamanya. Sedangkan arah yang horizontalnya ya jelas
karena arah gaya dengan arah gerak dadanya itu sangat garis. Oke, sedangkan horizontal itu enggak. Bagaimana gerak yang miringnya? Yang miringnya jelas terpengaruh oleh gravitasi, yaitu pada komponen tekanan. Sedangkan komponen horizontalnya tegak lurus dia, arahnya ke sana, arahnya ke sini. Sedangkan arah ke sananya tidak dipengaruhi. Untuk mengerjakan itu, pertama kita harus menggunakan Anda harus belajar dengan equilibrium tadi, ya kan? Kalau udara itu sedang dengan kecepatan awal sudutnya itu ada sekitar seperti ini, maka komponen daripada vektor kecepatannya Vx0 dan Vy0. Vx0 bisa dilihat ini sama dengan vektor miringnya V0 dikalikan dengan kosinus theta. Sedangkan komponen ininya kita bisa hitung V0 itu sama dengan V0 sinus theta. Itu beberapa hal yang perlu diketahui lagi. Oke. Nah, untuk persamaan yang alat untuk horizontal itu saja kira-kira sebatas datar dan jarak tubuhnya sama dengan V0. Vx0 dikalikan dengan dt, sedangkan gerak vertikalnya lalu sama kanan LBB. Untuk LBB tentu saja ada beberapa persamaan di sini. Vy sama dengan V0y, dt dengan jarak tubuhnya atau y-nya sama dengan V0y dt dikurangi sama gitu. Ini satu lagi yang penting itu dengan V kuadrat sama dengan Y kuadrat ini semuanya sebetulnya itu aja. Kalau ingat itu kan, nah ini berangkat dari dengan V0 kan, kemudian ditambah T kan gitu, harus rumus asalnya kan gitu. Kalau ini biasa ditulis sebagai V itu, sedangkan yang ini yang di atasnya yang dasarnya ya dasarnya ini sama dengan PPD saya tulis untuk banyak sama kuat rumus dasarnya. Sedangkan ini kan rumus dasar dari GL PP kuadrat dengan kuadrat atau 18 PP kuadrat sama dengan P0 kuadrat kuadrat ya. Kan jadi atau aktif bahwa ASS ini rumus asalnya sebelah kiri adalah ganti A-nya kan seterusnya. Ya, kita coba latihan misalnya sebuah kendaraan bil gitu ya, roll off gitu ya, meluncur dari sebuah bimbing gitu ya, yang tingginya 20 meter. Kecepatan awalnya 10 meter per detik, sepanjang terus hitung waktunya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai drone tanah di sini. Bagaimana nih jawab?
Ya, bagaimana ini analisanya? Dimulai dari mana dulu? Apa yang dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tentang mobil yang meluncur. Ya. Yang bisa kita lakukan pertama diketahui dulu ya. H-nya ini adalah 20 meter. Kemudian V0-nya ini adalah 10 meter per detik. Yang ditanyakan adalah waktu untuk sampai ke tebing di sini, di ujungnya, ketinggiannya. Nah, oh ya, bentar ya. Bentar ya. Ya, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita gunakan informasi yang di vertikal. Nah, jadi kalau kita lihat untuk gerak vertikal, di sini berlaku GLBB. Nah, karena berlaku GLBB, maka kita bisa gunakan persamaan G sama dengan berapa? V0T, ya kan? Karena arah ke bawah, maka V0T min setengah AT kuadrat plus setengah AT kuadrat. Ini persamaan GLBB. Tinggal kita sesuaikan saja, misalkan percepatannya adalah G. Ya kan? Kalau kita gunakan misalnya sumbunya itu adalah sumbu X-nya ini, titik nolnya ini, ya kan? Jadi sumbu X, ini sumbu Y-nya, sini. Maka gerakan ke bawah, tentu saja akan bukan minus dengan minus, gitu, kecuali nolnya di sini. Ini kan semuanya gerak itu kan gerak positif aja sebetulnya. Jadi kita bisa masukkan nilainya itu ini 20, ya kan? Kemudian kecepatan awalnya untuk arah Y ya, VY 0 itu adalah 0. Karena ketika benda ditendang ke kanan pun juga kecepatan awal vertikal itu 0. Kemudian ditambah dengan setengah, Y-nya adalah 9,8 T kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai T sebetulnya. Ya kan? Ini waktu untuk sampai ke lantainya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, berarti 20 dikalikan 2, itu adalah 40, kan begitu. 40, kemudian dibagi dengan 9,8. 4 kan. 4 di akar, berarti kurang lebih sekitar 2. Kurang lebih sekitar 2 detik. Itu waktunya. Jarak horizontalnya berapa? Jarak horizontal ini berarti X-nya yang ditanyakan. Jarak X-nya tentu saja berlaku GLB. Kenapa? Karena kecepatan tetap. Untuk kecepatan tetap, maka jarak tempuh sama dengan kecepatan awal pada arah X dikalikan dengan T. Kecepatan awalnya kan 10 meter per detik. 10. Waktunya adalah 2. Jadi 20 meter dia ke arah kanan. Berapa kecepatan ketika dia membentur ground pas kena tanah di sini? Ketika mobilnya plek di sini, berapa kecepatannya? Mungkin ada yang bisa jawab? Apakah 10 meter per detik atau berapa? Nah, di sini kesalahannya. Ya kan? 10 meter per detik itu adalah arah kecepatan mobil dalam arah sumbu X. Ya kan? Sedangkan dalam perjalanannya, misalkan di sini, ini ada 2 komponen, yaitu Vx dan ada Vy. Jadi
kecepatan benda itu di setiap titik sama dengan resultan gaya, resultan kecepatan antara komponen X dan komponen Y-nya. Gitu. Coba kita perhatikan lagi. Perhatikan lagi persamaan-persamaan yang tadi di sini. Ya kan? Jadi ada komponen X dan ada komponen Y di semua titik. Untuk gerak parabola begitu. Tuh, lihat. Ya kan? Ada X-nya dan ada Y. Jadi kecepatan benda itu adalah resultan dari Vx dan Vy-nya. Balik lagi ke soal di sini untuk mencari berapa itu kecepatan suatu benda. Untuk mencari kecepatan benda itu harus menghitung resultan Vx dan Vy. Jadi harus dihitung juga Y-nya gitu. Berapa Vy-nya? Kalau kita lihat Vy itu sama dengan Vy 0, ya kan? Ditambah dengan GT. Vy 0-nya berapa? 0. Dalam ini kalau kita ngomongin arah horizontal, arah vertikal ya. Pada arah vertikal itu berlaku persamaan GLBB ditambah dengan GT. GT-nya itu ya 9,8 dikalikan dengan waktu. Tadi kan sudah dihitung ya, itu 2 detik. Jadi kita dapatkan 19,6 meter per detik. Ini untuk Vy-nya gitu. Sedangkan Vx-nya berapa? Vx kan tetap. Jadi kalau sudah diberikan tadi adalah 10 meter per detik, ya tetap 10 meter per detik. Untuk Vx mah tidak ada perubahan. Karena percepatannya 0 gitu ya. Nah, sekarang untuk menghitung kecepatan daripada mobil itu berapa, V-nya tentu saja vektor V sama dengan vektor X kecepatan ditambah vektor Y. Ini gabungannya gitu. Nah, besarnya berapa? V totalnya. Nah, V totalnya tentu saja sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Gitu. Tinggal kita masukkan Vx-nya adalah 10 kuadrat, Vy-nya adalah 19,6 kuadrat. Nah, gitu ya. 19,6. Tapi itu bawa tuh. Bawa. Penting. Abi aja waktu ditilang pakai sensor. Kataku nggak ditilang. Ya siapa tahu pajak mana. Yang kita dapatkan 22 meter per detik. Begitu untuk analisanya. Bagaimana? Bisa diikuti? Coba. Jadi kesimpulannya untuk kecepatan bola itu harus dihitung resultan kecepatan arah X dan arah Y gitu. Karena ada 2 komponen kecepatan bekerja pada benda yang mengalami gerak parabola. Itu sih terserah apakah bentuknya benda meluncur seperti ini atau ditendang. Detailnya dicoba lagi nanti dikerjakan sendiri. Ini yang tadi sih sebenarnya hampir sama aja. Ini untuk sekarang bola yang ditendang. Ya hampir sama sih sebetulnya. Cuma bedanya sudutnya di sini ada sudut. Kalau tadi kan nggak ada sudut tendangannya. Ada contohnya nggak yang lebih kayak di sini nih.
Nah, ini banyak nih problem-problemnya, ya kan? Saya kira ini lebih bagus untuk dijadikan soal, gitu. Sehingga kalian bisa mengerjakannya, bisa bekerja dengan contoh-contoh soal yang ada di sini. Itu sih sebetulnya kalau menurut saya, ya. Ada yang ditendang miring dan seterusnya. Tentang gerak parabola yang ditendang misalnya, seperti ini. Coba kita cari yang representatif. Ada? Ya, kita mulai dari awal. Ini contoh yang sering muncul itu terkait dengan apa namanya, strategi ketika kita ingin menembak orang yang jatuh dari pohon supaya bisa pas. Itu berapa sebetulnya kecepatan awal daripada bola yang kita lepaskan supaya menjadi pas kena, gitu. Berbarengan gitu, langsung pop, biasanya begitu. Ini kan menyesuaikan antara gerak GLB dengan gerak GLBB-nya. Kemudian kalau sebuah bola itu ditendang dengan pintu, maka jarak jangkauannya berbeda-beda tergantung pada sudut yang digunakan. 60 derajat berapa nanti akan mempengaruhi terhadap jaraknya, jarak jangkauannya atau R-nya. Begitu. Persamaan-persamaan yang digunakan, ya ini semua, ya kan? Ini sebetulnya kan berangkat dari persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan sebelumnya. Jadi kalau sebuah benda misalkan ditendang miring dengan kecepatan V0, ya, dengan sudut theta misalnya seperti ini, maka dia akan mengalami gerak parabola. Kan begitu. Nah, kecepatan pada arah horizontalnya bisa diuraikan, yaitu sama dengan V0, ini ya Vx-nya ya. Vx0-nya sama dengan V0 dikalikan dengan kosinus theta. Dan ini tetap, gitu. Vx0 ini akan sama tetap, berarti Vx itu sepanjang perjalanannya sama dengan Vx0, sama dengan V0 kosinus theta. Sedangkan pada arah horizontal vertikalnya, ini sama dengan Vy0-nya, ini sama dengan V0 dikalikan dengan sudutnya, yaitu sinus theta. Itu. Nah, kemudian di sini berlaku GLBB, ya, dan ini adalah geraknya adalah gerak GLB untuk arah horizontal, sehingga dia mencapai ke titik terjauhnya pada arah sumbu X-nya. Dan pada jarak tertingginya biasanya dilambangkan dengan Ymax atau H, gitu, H maksimum. Sedangkan ini biasanya disebut sebagai titik R atau jarak jangkauan terjauhnya. Nah, jarak jangkauan terjauh itu sebetulnya bisa dihitung dari waktu kapan bola itu sampai ke atas, kemudian kembali lagi ke bawahnya, kan begitu. Nah, untuk mencapai titik tertinggi, ya, waktu yang dibutuhkan itu tentu saja sama, bisa kita hitung berdasarkan persamaan Y sama dengan bisa menggunakan persamaan GLBB yang VT, ya kan? VT atau C final sama dengan VY0, ya, ditambah atau dikurangi karena ini arahnya ke bawah dengan GT. GT, oke? Nah, kecepatan akhir itu adalah 0 untuk arah sumbu Y. Kecepatan awal itu adalah V0 sinus theta untuk arah sumbu Y minus GT. Jadi dari sini kita bisa dapatkan T-nya itu sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan G. Ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ya. Sedangkan untuk mencapai titik R tentu saja akan menjadi 2 kali lipatnya. Ya kan? Untuk sampai di sini, maka waktunya itu sama dengan 2 kali daripada V0 sinus theta itu per G.
Oke, 2 kalinya. Karena kan ke atas, kemudian turun ke bawah. Nah, ini bisa dipakai untuk menghitung jarak terjauhnya. Itu R-nya itu kan karena GLB, ya. Karena GLB, maka berlaku ya sama dengan Px dikalikan dengan T. Ini adalah T1, ini saya sebut saja T2, begitu kan 2 kali. Nah, Px-nya itu sama dengan P0 cosinus theta, sedangkan T2-nya itu sama dengan 2 kali P0 sinus theta dibagi G. Nah, silakan nanti rumusin ini bisa dibikin-bikin, misalnya jadi P0 kuadrat, ya kan? Kemudian 2 kali sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta dibagi dengan G. Silahkan aja nanti bisa menggunakan rumus langsung seperti ini untuk menghitung nilai R-nya. Tapi konsepnya ya seperti itu. Gampang sih sebenarnya. Arah vertikal itu GLBB, arah horizontal berlaku GLB. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya kira itu saja sih sebenarnya materi kita sampai di sini untuk hari ini. Membahas mengenai gerak parabola, prinsip-prinsipnya. Pesanannya ya memang untuk bisa menguasai materi ini tentu saja dibutuhkan latihan-latihan oleh mahasiswa, karena nggak bisa ini dikuasai kecuali dengan latihan yang cukup gitu ya. Misalnya untuk kasus kayak gini bagaimana latihan, dengan latihan itu nanti akan terbentuk suatu pemahaman bagaimana untuk kasus-kasus seperti ini ya kan? Seperti apa pengerjaannya, misalnya problem-problemnya banyak nih sudah dikumpulin oleh si bapak ini, tinggal kita bagaimana mengerjakannya. Nanti soal-soal ini akan saya pindahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian saya kirim upload lagi ke Epsilon untuk dikerjakan. Pengerjaan ada batas waktunya, perhatikan. Lewat dari itu nggak bisa upload. Jadi kalau kuliahnya itu hari Senin pagi, saya ngasih kesempatan itu sampai hari Minggu malam jam 12, jam 11 malam lah. Masih boleh mengupload. Jadi paginya tidak boleh lagi ada upload. Karena kan jam 8 sudah mulai, saya mesti lihat nanti contoh-contoh dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin itu saja saya kira yang disampaikan untuk perkuliahan. Saya kira sudah cukup waktunya ya.
nanti ada waktu spare untuk masuk ke kuliah berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.